aku Zulfa. Kali ini aku akan membahas seputar SNMPTN, khususnya tips-tips supaya bisa lolos SNMPTN. Tapi aku mau disclaimer terlebih dahulu bahwa tips yang aku kasih ini bukan berarti jaminan 100% kalian bisa lolos SNMPTN. Karena sampai sekarang SNMPTN pun masih menjadi sebuah misteri. Karena belum ada yang benar-benar tahu indikator apa saja yang bisa menyebabkan seseorang lolos SNMPTN. Tapi di sini yang paling pengen aku lakukan adalah mengajak kalian untuk persiapan lebih awal supaya ketika nanti mendekati pendaftaran SNMPTN kalian udah benar-benar siap. Ya, tips yang aku kasih ini murni berdasarkan pengalamanku karena kebetulan aku masuk UGM itu lewat jalur SNMPTN. Jadi bagi kalian yang emang penasaran tentang prosesnya seperti apa, kalian bisa tonton video ini sampai akhir ya. Yuk kita mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama, kalian harus tahu jurusan apa yang akan kalian ambil dan juga kalian harus tahu perguruan tinggi mana yang akan kalian pilih. Misalnya kalian pengen ambil jurusan akuntansi UGM. Nah, dari situ kalian bisa nih memetakan atau mencari tahu kira-kira persaingannya seperti apa sih, kira-kira jumlah pesaingnya setiap tahun itu berapa sih. Tips yang kedua, kalian harus mengusahakan nilai yang bagus pada setiap rapot kalian. Meskipun memang nilai bagus itu bukan jaminan kalian bisa lolos SNMPTN, tetapi setidaknya kalian bisa menciptakan sebuah peluang untuk kalian bisa lolos SNMPTN. Karena banyak yang lolos SNMPTN itu nilainya memang bagus. Aku sarankan untuk kalian pada setiap semester itu nilainya di atas 80, rata-rata di atas 80. Ya mungkin bisa 82, 83, bahkan mungkin di atas 85 untuk bisa mendapatkan peluang yang lebih tinggi. Oh ya, usahakan nilai pada mata pelajaran kalian jangan sampai di bawah KKM. Misal KKM-nya adalah 75, jangan sampai nilai kalian 74, 73 atau di bawahnya. Kalau misalkan ada yang bertanya, "Kak, aku lemah di mata pelajaran tertentu. Kak, aku lemah di beberapa mata pelajaran." Misalnya ada yang lemah di mata pelajaran matematika. Itu kalian tetap harus berusaha gimana pun caranya supaya bisa dapat nilai di atas KKM. Kalau misalkan ada yang tanya lagi, "Kak, gimana caranya dapat nilai-nilai yang bagus?" Biasanya kalau nilai bagus itu kan orangnya pintar, sedangkan aku biasa-biasa aja. Sebenarnya yang paling penting adalah gimana caranya kalian mau belajar gitu. Karena aku pribadi juga mengakui bahwa aku bukan seseorang yang pintar, aku bukan seseorang yang cerdas, yang mana ketika mungkin teman-temanku bisa belajar satu kali, terus habis itu mereka bisa paham materi yang mereka pelajari dengan cuman satu kali belajar, tapi aku biasanya itu membutuhkan waktu belajar 2 kali atau 3 kali dibandingkan mereka. Jadi aku merasa aku juga tidak pintar, tapi biasanya aku mengusahakan lebih dibandingkan mereka. Oh ya, belajar bersama teman-teman itu bisa membantu loh. Misal, kalian belajar sama teman kalian yang paham terhadap materi tertentu atau yang bisa mengerjakan soal-soal tertentu. Dari situ, teman kamu bisa ngajarin kalian dan bisa bikin kalian paham. Semakin banyak materi atau soal-soal yang bisa kalian pahami, maka pastinya kedepannya bisa meningkatkan nilai kalian.
Kalian juga harus memperhatikan akreditasi sekolah kalian. Kalau misalkan sekolah kalian akreditasinya di bawah A, aku sarankan kalian harus berusaha lebih supaya nilai rata-rata rapot kalian bisa tinggi pada setiap semesternya. Hal ini akan menciptakan peluang bagi kalian untuk bisa lolos SNMPTN. Meskipun memang nilai bukan segalanya, tetapi aku sarankan supaya kalian mempersiapkan yang terbaik. Tips yang ketiga, kalian bisa ikut berbagai kompetisi yang berkaitan dengan jurusan yang akan kalian pilih ketika nanti kuliah. Misalnya kalian ingin masuk jurusan akuntansi, kalian bisa mencoba untuk ikut lomba akuntansi ataupun ikut lomba semacam Olimpiade Sains Nasional seperti itu. Tujuan lomba ini bukan karena kalian harus mendapatkan juara ya, tapi tujuan utamanya itu supaya kalian bisa belajar lebih tentang materi-materi yang berkaitan dengan jurusan yang akan kalian pilih. Kalau misalkan kalian dalam mengikuti berbagai kompetisi, kalian bisa menang, itu justru lebih bagus karena piagam-piagam yang kalian dapatkan itu bisa menambah poin ketika nanti kalian mendaftar SNMPTN. Kemudian tips yang keempat, jangan lupa untuk konsultasi ke guru atau ke guru BK. Meskipun memang beliau-beliau tidak tahu 100% ya apakah kalian benar-benar berpeluang untuk lolos SNMPTN atau tidak. Tapi setidaknya biasanya kalian akan diberikan saran-saran tertentu oleh beliau. Misalkan dengan nilai-nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5 seperti itu, kalian bisa nggak sih lolos di jurusan X, perguruan tinggi X misalnya kayak gitu. Biasanya beliau-beliau itu akan memberikan saran-saran tertentu gitu. Melalui guru BK kalian juga bisa tahu terkait alumni-alumni SMA kalian yang lolos melalui jalur SNMPTN. Dari situ kalian bisa memperkirakan, bisa memprediksi apakah dengan nilai-nilai yang kalian miliki itu bisa mengantarkan kalian untuk lolos SNMPTN di jurusan dan perguruan tinggi yang kalian inginkan atau tidak. Tapi ini tergantung masing-masing kebijakan sekolah atau kebijakan guru BK, apakah memperbolehkan siswa-siswanya itu mengetahui data-data histori kakak tingkat sebelumnya, karena ada beberapa sekolah yang dimintai data terkait alumni yang lolos SNMPTN itu tidak memberikan gitu. Jadi tergantung masing-masing sekolah apakah membuka data kakak tingkat kalian atau tidak gitu. Kalau misalkan ternyata guru BK itu tidak memberikan data-datanya ke kalian, kalian bisa tanya-tanya ke kakak tingkat kalian. Sekiranya siapa saja sih di tahun lalu yang lolos SNMPTN gitu. Dari situ kalian bisa memperkirakan sebenarnya kalian berpeluang nggak sih untuk lolos SNMPTN. Tips yang kelima, perhatikan passing grade. Semakin tinggi passing grade, maka persaingannya semakin ketat. Passing grade ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menuliskan pilihan 1, pilihan 2, dan selanjutnya. Kalau aku dulu, pilihan 1-nya UGM, pilihan 2-nya adalah UNS. Jadi, di pilihan pertama, aku tuliskan
jurusan, dan universitas yang benar-benar aku pengen. Biasanya yang lolos SNMPTN itu lolos di pilihan pertama. Jadi aku sarankan ke kalian untuk menuliskan jurusan dan universitas yang benar-benar kalian pengen di pilihan pertama. Tapi kalian harus memperhatikan saingan kalian dulu ya. Tips yang keenam, buatlah rencana cadangan. Tidak ada yang tahu persis tentang SNMPTN. Jadi, sebaiknya kalian mempersiapkan berbagai kemungkinan ketika nantinya kalian tidak lolos SNMPTN. Aku sarankan ketika pendaftaran SNMPTN, kalian juga mempersiapkan diri untuk tes UTBK ataupun ujian mandiri. Semakin awal kalian mempersiapkan diri untuk ujian tertulis, maka semakin bagus. Meskipun pada akhirnya kalian lolos SNMPTN, tapi nggak ada salahnya kan kalau mempersiapkan diri lebih awal untuk ujian tertulis. Kalau aku dulu ketika pendaftaran SNMPTN, aku juga mempersiapkan diri untuk ujian tertulis karena untuk berjaga-jaga kalau misalkan aku nggak lolos SNMPTN. Tips yang ketujuh, jangan lupa untuk meminta doa kepada orang tua dan juga orang-orang terdekat. Menurutku, doa itu sangat penting, apalagi doa orang tua. Jadi, karena SNMPTN ini tidak ada yang tahu secara pasti lolosnya seperti apa, aku sangat sarankan supaya kalian meminta doa kepada orang tua dan juga orang-orang terdekat supaya mereka membantu kalian untuk bisa lolos SNMPTN melalui doa-doa mereka. Tips yang selanjutnya, jangan pernah sombong. Setinggi apapun nilai kalian jangan pernah sombong, apalagi merendahkan teman-teman kalian yang nilainya di bawah kalian. Kita kan nggak tahu pasti rezeki dan keberuntungan seseorang itu seperti apa. Bisa saja teman-teman kalian yang nilainya berada di bawah kalian justru bisa lolos SNMPTN. Oleh karena itu, sangat aku sarankan jangan pernah sombong setinggi apapun nilai kalian. Aku mau memberikan info tambahan. Kalau misalkan ada yang bertanya, Kak, kalau nilai rata-rataku di kelas 10 di bawah 80, kemudian di kelas 11 nilai rata-rataku baru bisa di atas 80, apakah aku berpeluang untuk lolos SNMPTN atau tidak? Jawabannya bisa aja lolos, bisa aja enggak. Kalau kalian mendapatkan kesempatan untuk mendaftar SNMPTN, kalian bisa coba aja untuk daftar SNMPTN. Siapa tahu bisa menjadi rezeki kalian. Tetapi aku sarankan kalian harus tetap memperhatikan saingan kalian, perhatikan juga passing grade-nya, dan juga perhatikan nilai-nilai kalian. Apakah dengan nilai segitu kalian berpeluang untuk lolos SNMPTN atau tidak? Oleh karena itu, di tips yang keenam, aku benar-benar sangat menyarankan kalian untuk membuat rencana cadangan. Jadi, kalau misalkan kalian tidak lolos, kalian bisa mempertimbangkan jalur-jalur yang lainnya supaya kalian bisa tetap mendapatkan jurusan dan universitas yang kalian impikan. Oke, sekian tips-tips dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya kalian bisa mendapatkan informasi lainnya. Sampai jumpa.